Berlatar pada tahun 1942 di Casablanca, Maroko, cerita pun difokuskan kepada seorang intelijen sekutu asal Kanada yang bernama Max Fatan. Kini ia pun sedang menjalankan sebuah misi rahasia. Malam harinya, Fatan mendatangi sebuah pesta di markas Nazi. Semua orang tidak tahu kalau Fatan adalah seorang mata-mata yang sangat mematikan bagi pihak Jerman. Fatan sudah punya seorang istri yang bernama Marianne Beauséjour. Para Nazi Jerman yang sedang nyantai pun dibuat iri karena Fatan dan Marianne sangat romantis. Lalu mereka pun akan pulang ke rumah mereka untuk kelon. Tapi terkuaklah sebuah fakta, di mana Marianne dan Fatan bukanlah seorang pasangan suami istri, di mana Marianne baru aja pertama kali ketemu dengan Fatan, dan Marianne adalah seorang mata-mata Inggris juga. Wrong in Paris. Your entire circuit was taken out. You were in Dieppe for a while? Here. I never discuss non-relevant operations. Sampailah mereka berdua di hotel. Marianne bilang kalau aksen Parisnya Fatan agak berantakan. Jika ada orang Paris yang ngobrol dengan Fatan, maka mereka bisa curiga. Untuk itulah Marianne menyuruh Fatan memperbaiki bahasanya. Lalu karena mereka bukan sepasang suami istri, Marianne pun menyuruh Fatan tidur di atap. It's not so bad. Water's hot sometimes. I'll take the couch. Dini harinya Marianne pun ke atap. Ia bukan tidak tega, tapi ia ke atap supaya tidak dicurigai oleh orang di sekitar. Lalu mereka pun saling bertukar cerita di masa lalu. Dari sinilah Fatan dan Marianne mulai dekat dan akrab. So I came up to tell you I love you. Now we should talk. Dan di pagi harinya Fatan dan Marianne pun akan menjalankan tugas bareng. Fatan pun seperti laki-laki pada umumnya, yaitu menunggu wanita berdandan. Before I left London, Guy Sangster asked me to... Sampailah mereka di warung makan Maklimah. Fatan menyadari kalau ada perwira Jerman yang mengenalinya. Ia pun mengikuti perwira itu. Dan benar saja, karena perwira itu akan memanggil bantuan, Fatan pun langsung mengekilnya. Dan di esok harinya sebelum mereka menjalankan misi yang teramat bahaya, Fatan pun memastikan dulu kalau Marianne punya skill menembak yang oke. You have 2 seconds. Lalu sepulang mereka latihan, mereka pun makan bareng. Marianne mulai buka-buka, Fatan pun cuma kebingungan. Tapi Marianne bilang kalau tadi ia cuma menguji Fatan doang. What are you doing? I know you're armed with a weapon, Mr. Lieutenant. Kemudian mereka pun OTW ke kantor duta besar di Maroko. Bertemulah dengan Herr Huber. Dia adalah seorang pejabat tinggi Nazi Jerman yang ditugaskan di Casablanca. Jika Fatan dan Marianne bisa menghabisi Huber secara diam-diam, maka rantai jaringan Nazi di Maroko terputus. Di situ Fatan dan Marianne mengaku sebagai pasangan suami istri yang bernama Berne. Huber pun percaya karena ia sudah membaca data-datanya Berne. Huber mengundang mereka berdua ke sebuah acara nanti malam. Fatan dan Marianne pun akan datang nanti dan kini mereka pun akan pergi. Tapi tiba-tiba Huber meminta rumus kimia untuk fosfat. Marianne pun sempat deg-degan karena ia kira Fatan tidak tahu dan ia kira penyamaran mereka akan gagal. Tapi ternyata Fatan dengan mudah menulis rumus tersebut. Lalu pergilah Fatan dan Marianne ke gurun tandus. Sebelum menjalankan misi hidup dan mati, Marianne bilang jika misi berhasil, maka mereka bisa memutus jaringan Nazi. Tapi jika mereka ketahuan dan mati, tidak akan ada yang tahu perjuangan Fatan dan Marianne. Lalu mereka pun akan OTW pulang. Di mobil, Marianne perlahan-lahan memegang tangannya Fatan sambil kayak sedikit takut. Fatan pun menenangkan Marianne dengan cara mengobrak-abrik serabi lembitnya Marianne di tempat.
Lalu berangkatlah mereka ke lokasi pesta. Fatan pun bilang kalau senjatanya sudah ia siapkan. Dan sampailah mereka di pesta khusus sekutu Nazi dan orang-orang kaya. Lalu muncullah Hopper yang berpidato. Marianne dan Fatan pun menunggu mobil mereka meledak supaya ada pengalihan. Lalu Fatan dan Marianne pun tidak mau kehilangan kesempatan saat mobil mereka di luar meledak. Setelah berhasil menjalankan misi, Fatan mengajak Marianne ke London karena Fatan akan melamar Marianne. We're alive, Max. We're both alive. Lalu singkat cerita, Fatan udah di London. Ia pun dipanggil komandan karena Fatan akan nikah. Komandan agak tidak setuju dengan pernikahan itu. Terlebih lagi asal-usul Marianne belum sepenuhnya jelas. Fatan yang mendengar itu pun tidak peduli. Ia tetap melangsungkan pernikahannya dengan Marianne. Singkat cerita, tahun 1943, Nazi sedang gencar-gencarnya melakukan serangan ke London. Bertepatan dengan itu, Marianne akan melahirkan bayi pertamanya yang akan diberi nama Anna. Hari demi hari mereka pun hidup damai di rumah sederhana karena Fatan dan Marianne sibuk dengan pekerjaan mereka. Anna pun selalu dititipkan di kenalannya Marianne, yaitu Bibi Sinclair. Lalu saat baru aja pulang, Fatan dipanggil lagi. Fatan pun selalu berpamitan kepada istrinya, dan di antara Fatan dan Marianne tidak ada rahasia sama sekali. Fatan selalu terbuka tentang tugas apa yang akan ia jalani. Lalu sampailah Fatan di kantor. Bagian intelijen Inggris yang diberi nama Seksi V ingin menemui Fatan. Bertemulah dengan ketua Seksi V yang bernama Frank. Tugas anggota Seksi V adalah menumpas mata-mata Nazi. Di situ Frank berkata kalau istrinya Fatan adalah mata-mata Nazi. Dalam 7 hari terakhir, Seksi V sudah mencegat beberapa pesan terlarang yang bocor, dikirimkan dari London menuju ke Berlin. Sumber sinyal itu berasal dari wilayah Highgate, London Utara. Fatan yang mendengar itu pun membela istrinya. Ia bilang kalau Marianne adalah agen yang membantunya saat tugas di Casablanca. Ia juga ikut membunuh duta besar Jerman di sana. Frank pun sudah tahu itu, dan Frank juga menunjukkan berkas Marianne Beauséjour yang asli. Marianne sudah meninggal pada tahun 1941 di Paris. Marianne yang sekarang adalah mata-mata Nazi. Ia dengan mulus menjalankan misi untuk Jerman tanpa Fatan ketahui. Dan mengenai duta besar di Casablanca, Hitler memang sudah muak dengan pekerjaannya Hopper. Untuk itulah dia menyuruh seseorang untuk bekerja sama dengan mata-mata Inggris supaya Hopper mati di tangan mata-mata Inggris. Assassinated in Casablanca was a dissident. Hitler wanted him for desk. Lalu Frank memutuskan kalau Marianne masuk ke dalam prosedur Blue Dye, yaitu rahasia eksekusi internal. Jika Marianne terbukti mata-mata Nazi, maka Marianne akan dieksekusi secara senyap. Namanya akan dihapus dari sejarah dan tidak akan diberitakan dimanapun. Malam nanti, Fatan akan menerima telepon tepat pukul 23:07. Fatan harus menulisnya dan memastikan Marianne juga baca tulisan tersebut. Jika tulisan itu bocor ke Nazi, maka Marianne terbukti sebagai mata-mata. Nantinya Fatan sendiri yang harus mengeksekusi Mariana jika itu terbukti. Dan jika Seksi V menemukan Fatan bersekongkol dengan Marianne, maka Fatan akan digantung dan dicap sebagai pengkhianat negara. Good. Max, it is vital you do nothing differently. Lalu pulanglah Fatan ke rumah. Ia pun harus bersikap biasa aja meskipun ia deg-degan karena harus mengawasi istrinya sendiri. Lalu malamnya Fatan menunggu panggilan dari Seksi V. Saat Marianne akan mengalor ngidulkan icik bosnya Fatan, telepon tiba-tiba berdering. Fatan pun mencatat pesan tersebut.
Esok paginya, Fatan datang ke rumah kerabatnya. Ia mengundang mereka berdua datang ke pesta kecil-kecilan nanti malam di rumahnya Fatan. Kerabatnya Fatan yang sangat kenal Fatan pun melihat gerak-geriknya Fatan yang berbeda. Ia menanyakan apa yang terjadi. Fatan pun jujur kalau Sexy V menerapkan Blue Day pada Marianne. Oh, actually, Max, tonight might not be possible. Max, I heard that you were in V section. Lalu berdasarkan info dari Sexy V, Kapten Guy sudah dibantu Marianne pada tahun 1941. Ia pun ke rumahnya Kapten Guy. Fatan menanyakan soal Marianne sambil menunjukkan fotonya Marianne. Tapi sayangnya, Kapten Guy sudah buta permanen. Mata kanannya tertembak dan kini ia hanya bisa melihat cahaya putih doang. Guy menyalahkan Fatan karena dulu Fatanlah yang mengusulkan Guy untuk menyamar jadi tentara Jerman. Hasilnya jadi kayak sekarang. Meskipun begitu, tapi Guy pun memberikan nama seorang pria yang bernama Delamar. Fatan pun kini langsung OTW ke bandara. Ia menugaskan satu orang untuk mengirimkan pesan ke Paul Delamar. Delamar yang berada di DIP hanya perlu menjawab pesan itu iya atau tidak, serta Fatan mengatasnamakan pesan itu dari Marianne. Lalu sebelum pulang, Fatan udah ngajak Marianne ngedate di bar. Di situ Marianne bilang kalau Fatan kayak udah berubah. Semalam di ranjang Fatan nampak dingin kepadanya. It felt different. Good. Lalu malam harinya pesta pun udah dimulai. Frank yang bukan ketua Sexy V pun datang. Ia ngajak keluar untuk ngobrolin sesuatu. Frank udah tahu kalau Fatan melanggar perintah. Fatan malah menemui Guy dan menugaskan satu penerbang ke DIP. Hasilnya, sekarang pilot itu sudah ditembak oleh Nazi. Marianne yang melihat ekspresinya Frank marah-marah, ia pun ngajak Fatan dansa. Marianne udah tahu dari kerabatnya Fatan kalau dia jadi sasaran Sexy V. Fatan pun tidak menanggapi hal itu. Ia justru nanya pada bawahannya soal cuaca hari esok ke DIP. Sedangkan Marianne menemui seorang teman laki-lakinya. Fatan pun curiga dan menanyakan siapa itu. Marianne bilang kalau pria tadi adalah seorang penjual perhiasan yang menawarinya bros. Fatan pun mengejar pria tadi untuk memastikan. Fatan bertanya soal anting yang ditawarkan, tapi pria ini bilang kalau ia menawari bros pada Marianne. It's okay, Mr. Lola. We really are broke. Dan tak lama kemudian di langit bergemuruh, beberapa pesawat Nazi akan menyusup ke daerah mereka. Hasilnya satu pesawat itu pun jatuh di pekarangannya Fatan karena London berhasil menyerang balik. Setelah tidak ada korban jiwa di antara orang yang sedang pesta, Marianne menyuruh Fatan untuk piknik besok. Dan esok harinya, mereka pun piknik sambil melihat pesawat yang semalam dari kejauhan. Lalu malam harinya Fatan pun pergi tanpa pamitan. Sampailah Fatan di DIP dengan selamat. Ia menanyakan Delamar, tapi orang itu bilang kalau Delamar sedang di penjara. Fatan pun mengajak mereka menyusup ke penjara. Kebetulan yang jaga cuma satu tentara doang. Jadi mereka pun bisa leluasa menelusuri penjara tersebut. Lalu sampailah Fatan di penjaranya Delamar. Fatan menunjukkan fotonya Marianne yang asli sambil menanyakannya kepada Delamar. Delamar bilang kalau yang difoto memang Marianne yang asli. Marianne bermata biru dan Marianne bisa main piano. Fatan pun akan pergi, tapi tentara Jerman yang lain udah berdatangan. Dan singkat cerita, sampailah Fatan di rumah. Ia menyuruh Marianne membawa anaknya ke Sinclair, sedangkan Marianne disuruh ikut Fatan. Dan sampailah mereka berdua di rumah musik yang sudah tak berpenghuni. Fatan pun menyuruh Marianne main piano. Marianne pun tidak bisa main, serta ia juga menutup piano itu. Itu menandakan kalau Marianne yang ini palsu dan benar-benar mata-mata Nazi. Marianne mengakui kalau ia melakukan hal itu gara-gara atasan Marianne menemukan Marianne dan mengancam Anna.
Lalu Marianne juga bilang kalau rasanya pada Vatan itu benar-benar real. Marianne terpaksa jadi mata-mata Nazi lagi supaya Anna tidak dibunuh oleh mereka. Vatan pun percaya kepada Marianne. Ia juga mengusulkan untuk pindah ke Swiss atau kemanapun yang penting aman bagi mereka bertiga di saat perang. Tapi sayangnya tidak ada tempat yang aman bagi mereka. Jika Vatan tidak mengeksekusi Marianne, maka Vatan juga akan dieksekusi oleh Seksi V. Seketika Marianne pun teringat dengan Anna. Lalu mereka pun langsung menjemput Anna dan Vatan yang sambil mengekil Sinclair karena Sinclair adalah mata-mata Nazi juga. Ich bin ein Wing Commander, Vatan. Mein Kemudian mereka pun ke bakul perhiasan yang pernah menawari Marianne Bros. Dia juga mata-mata Nazi, maka dari itu Marianne menyuruh Vatan untuk mengekilnya. Dan sampailah mereka di bandara. Vatan langsung menyetel pesawat supaya mereka bertiga bisa kabur secepatnya. Tapi sayangnya pesawat itu sulit dihidupkan. Sampai di mana pesawat hampir nyala, Frank sengaja menghalanginya dengan mobil. Frank bilang kalau Blue Day sudah mengkonfirmasi kalau Marianne benar-benar mata-mata Nazi. Jika Vatan melindungi Marianne, maka Vatan juga akan dicap sebagai pengkhianat negara. Vatan pun berusaha mengatakan yang sejujurnya kepada Frank, kalau anaknya disandra dan istrinya selalu diancam oleh pihak Nazi. Serta tadi Vatan juga sudah memberantas 2 jaringan Nazi. Frank pun tidak peduli, sedangkan Marianne keluar dari mobil. Ia berpamitan kepada Vatan. Marianne menyuruh Vatan menjaga anaknya, karena ia sendiri memilih pundir supaya Vatan dan anaknya bisa hidup lebih lama. Setelah Marianne meninggal, Frank menyuruh anak buahnya mengabarkan kepada dunia luar kalau Vatan udah berhasil mengeksekusi agen musuh. Dan begitulah ending dari film ini. Kesimpulannya adalah pria akan mencari tahu fakta yang detail lebih dahulu saat nyawa istrinya jadi incaran. Sedangkan wanita sangat pandai menyembunyikan rahasia sampai pasangannya tidak tahu menau apa yang sedang terjadi. See you and thank you.